Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami, ada nama anggota kelompoknya, saya Ahmad Muhyiddin. Saya Kausus Kusundari. Saya Syarul Faisal. Izinkan kelompok kami memaparkan materi hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu pemrograman bahasa kedua. Yang bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia dan bahasa keduanya bahasa Sunda dengan subjek laki-laki berumur 17 tahun yang tinggal di daerah Jawa Barat. Apa itu pemeliharaan bahasa? Jadi pemeliharaan bahasa adalah proses alamiah di dalam otak yang terjadi pada anak-anak maupun pada orang dewasa saat mereka belajar tentang bahasa. Nah, dalam pemeliharaan bahasa ini terdapat dua jenis. Yang pertama, ada pemeliharaan bahasa pertama, yaitu bahasa yang dipelajari sejak kecil atau bahasa ibu. Lalu yang kedua, pemeliharaan bahasa kedua, yaitu biasanya dipelajari setelah mereka belajar bahasa pertama. Nah, faktor ini biasanya terjadi karena kebutuhan sosial, lingkungan, ataupun pendidikan. Nah, dari hasil pengamatan kami ada 4 faktor utama nih yang mempengaruhi keberhasilan subjek dalam memperoleh bahasa kedua, yaitu bahasa Sunda. Nah, di poin pertama itu ada faktor usia. Subjek sendiri itu di usia 17 tahun. Dari usia 12 sampai 18 tahun itu termasuk kategori masa-masa pubertas, di mana semakin bertambahnya usia atau semakin dewasa seseorang, menurun juga kapasitas otak ataupun fasilitas otak seseorang itu dalam mempelajari bahasa atau hal baru. Namun bagi subjek kami sendiri yang bernama Mulkaya dia dari pindah ke Depok ke Sukabumi tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Sunda atau bahasa Sunda yang dia tinggal di Sukabumi, karena dia sendiri terdapat paparan dari keluarga ayah besarnya sejak kecil bahasa Sunda, walaupun dia tidak mempelajarinya atau mengaplikasikannya seperti bahasa utamanya itu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan. Selama ditinggal di Sukabumi, subjek kami ini berada di lingkungan yang aktif dalam menggunakan bahasa Sunda, dan bahasa Sunda itu digunakan oleh teman sebayanya, guru di sekolahnya, dan juga keluarga besar dari ayahnya yang dominasi tinggal di Sukabumi. Nah, atas paparan dari keluarga ayahnya yang dengan bahasa Sunda, itu tuh mencoba untuk subjek kami ini terbiasa mendengar dan juga mempelajari dan juga mengaplikasikan bahasa Sunda ini dan kehidupan sehari-hari selama dia tinggal di Sukabumi. Lalu yang ketiga itu ada faktor dari kecerdasan, yang dimana subjek kita sendiri ini memiliki kecerdasan yang cukup dibilang baik ataupun tinggi, karena subjek kita ini bisa dapat memahami makna, memahami konteks, dan juga bisa merespon cepat bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan-lingkungannya, keluarga besar yang ada di Sukabumi, karena dia tinggal di Sukabumi. Nah, hal itu artinya subjek kami ini bisa belajar bahasa kedua, yaitu bahasa Sunda, secara alami. Lalu yang keempat itu ada faktor dari kepribadian. Untuk subjek kami sendiri itu faktor kepribadiannya dia sangat ekstrovert, yang bisa dibilang dia tuh mudah bergaul, suka bertanya, dan juga suka merespon atau mengambil
beraninya mengambil risiko untuk mempelajari bahasa Sunda ini. Walaupun penggunaannya kadang suka salah, akan tetapi dia terus belajar dan memperbaiki bahasa Sunda ini, yaitu bahasa Sunda. Dan di mana hal ini pun subjek berarti menunjukkan sikap positif dalam mempelajari bahasa Sunda, yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya ada contoh kosakata yang diperoleh, beberapa kosakata Sunda yang berhasil diperoleh dari subjek yang kami analisis, yaitu berupa kosakata pertama itu naon. Naon itu menunjukkan artinya apa. Terus yang kedua itu cenang. Cenang itu artinya begitu. Yang ketiga lain. Lain itu artinya bukan. Yang keempat meren. Meren itu artinya mungkin. Yang kelima moal. Moal itu tidak akan. Dan yang terakhir itu titu. Titu itu begitu atau demikian. Penggunaan kosakata ini tampak saat subjek berbincang santai dengan orang tuanya, teman, dan saudara-saudaranya. Lalu kesimpulan yang didapat dari studi ini, kami menyimpulkan bahwa perolehan bahasa Sunda yang diperoleh oleh subjek itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama usia, lingkungan sosial, kemampuan kognitif, dan kepribadian individu. Meski berada di usia pubertas, subjek mampu menguasai bahasa Sunda secara fungsional karena adanya paparan dari lingkungan dan dorongan internal yang kuat. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian yang sudah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.